Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Yusran Maulana El-Yunusi, Magister Pendidikan NIDN 0730069301 yang saat ini berubah menjadi NUPTK. Dan saya menjadi dosen tetap di Fakultas Agama Islam sejak tahun 2019. Hingga saat ini saya telah mengabdikan diri di Universitas Sunan Giri Surabaya selama kurang lebih 7 tahun. Saya pernah menjabat sebagai Ketua LPPM dan saat ini saya menjabat sebagai Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam. Saya di sini mengajar mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yaitu sebanyak 2 SKS. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas judul konsep dasar Filsafat Pendidikan Islam. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana CPMK yang ada di sini, di mana mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep dasar filsafat pendidikan Islam berdasarkan perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta merumuskan argumentasi filosofis dalam menjawab problematika pendidikan Islam kontemporer. Sebelum pembelajaran masuk pada materi, mari kita berdiskusi sejenak. Bapak Ibu, kita mulai satu pertanyaan. Kita hidup di era AI. AI mampu menjelaskan hampir seluruh teori pendidikan. Pertanyaannya, apakah AI juga mampu menjadi murabbi? Mampukah AI membentuk insan kamil? Kita lihat bagaimana filsafat pendidikan Islam menjawab sebuah persoalan tersebut. Sekarang, mengapa manusia membutuhkan sebuah filsafat? Filsafat bukan sekedar bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana semua manusia itu bisa mempunyai sebuah hal untuk memecahkan sebuah masalah. Tetapi ingat, tidak semua orang berpikir itu disebut berfilsafat. Berfilsafat itu adalah proses di mana berpikir yang radikal, sistematis, dan juga universal untuk menyeluruh dan menemukan sebuah hakikat suatu persoalan. Ada 3 aliran dalam sebuah filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Dari sebuah ontologi, bagaimana hakikat kebenaran itu kita cari, bagaimana ilmu itu kita cari, dan yang lain sebagainya. Serta ada epistemologi, hakikat sebuah pengetahuan, dan aksiologi, hakikat nilai dari etika serta estetika setiap manusia. Kita ambil sebuah fenomena. Bapak Ibu, bayangkan ada seorang mahasiswa datang terlambat 30 menit. Kalau Bapak Ibu sebagai dosen, apa respon pertama kita? Mungkin dia malas atau tidak disiplin, kurang menghargai waktu. Itu jawaban yang bersifat praktis. Sekarang kita berpikir seorang filosof pendidikan. Apa benar keterlambatan selalu menunjukkan sebuah kemalasan? Belum tentu. Kalau manusia pada dasarnya memiliki fitrah yang baik, mengapa masih ada perilaku seperti terlambat? Maka di sini kita bisa memahami bagaimana konsep pendidikan sebagai proses pembinaan, proses tarbiyah, bukan sekedar kita memberikan sebuah sanksi. Mari kita ambil satu kasus, bagaimana kita berpikir sebagai seorang filosof pendidikan Islam. Saat ini, banyak mahasiswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas kuliah. Apakah itu salah? Mari kita berpikir. Ciri-ciri berpikir filsafat ada 3, radikal, universal, dan juga sistematis. Kita akan bahas. Radikal secara mendalam, dalam filsafat kita tidak berhenti pada pertanyaan boleh atau tidak boleh. Tetapi kita bertanya sampai ke akar persoalan. Apa hakikat belajar?
apakah ketika AI menjawab mahasiswa benar-benar memperoleh ilmu? Itu adalah salah satu fenomena, contoh bagaimana kita berpikir secara radikal. Yang kedua, universal. Apakah persoalan AI hanya terjadi di Universitas Sunan Giri Surabaya? Tentu tidak. Berarti persoalan ini bukan persoalan individu, tetapi persoalan secara luas, lintas disiplin, lintas budaya, bahkan lintas zaman. Yang ketiga, sistematis. Setelah menemukan persoalannya, kita tidak boleh menyimpulkan secara spontan, tetapi kita harus benar-benar menyusun argumen dengan sistematis, berurutan, hingga di situ kita bisa memberikan sebuah jawaban yang tepat. Apakah itu salah atau tidak, tetapi secara radikal, universal, dan sistematis. Maka di sini kita akan ada pembelajaran yang sangat penting. Bapak Ibu, jika saudara menjadi seorang guru pendidikan agama Islam, menurut saudara tugas guru itu apa? Apakah hanya mendidik? Apakah hanya mengajarkan? Atau membentuk adab? Bayangkan ada seorang peserta didik yang sangat cerdas, selalu memperoleh nilai tinggi, tetapi dia berkata kasar kepada gurunya. Menurut saudara, apakah proses pendidikan sudah berhasil? Maka kita sebagai seorang guru harus mempunyai 3 poin yang menjadi penting. 1. At-tarbiyah. Definisi dari sebuah at-tarbiyah, bagaimana seorang guru memelihara dan juga mengasihi anak manusia pada masa kecil. Dan tarbiyah ini menjadi bentuk di mana seorang guru bukan hanya mentransfer of knowledge, tetapi dia benar-benar menjaga dan membentuk karakter pada anak didik. Kalau kita melihat sebuah fenomena saat ini, apakah sistem pendidikan kita saat ini lebih menekankan sebuah tarbiyah atau sekedar penyampaian materi? Ini menjadi refleksi kita bersama. Poin yang kedua, at-ta'lim. Di mana ada interaksi antara seorang guru dengan seorang murid. Proses pembelajaran yang terus-menerus ada sejak dia masuk sekolah sampai selesai, sejak manusia itu lahir sampai mati. Dan disinilah adanya sebuah interaksi. Tentunya di sini menjadi pembelajaran yang penting dari kita mengenal at-tarbiyah kemudian menjadi at-ta'lim. Tapi kita lihat kasus saat ini di era AI, memperoleh informasi ini menjadi sangat mudah. Namun, apakah kemudahan dalam memberi informasi, memperoleh informasi AI, memperoleh informasi tersebut, apakah seseorang telah mengalami proses taklim yang sesungguhnya? Yang ketiga, ini adalah poin yang paling sangat penting sekali, yaitu adalah at-ta'dib, di mana seorang guru membentuk kehidupan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya untuk murid, memberikan sebuah adab, membentuk adab. Dan adanya poin tersebut ini menunjukkan bahwasanya kita bukan hanya memberikan sebuah ilmu intelektual kepada seorang murid, tetapi membentuk adab yang baik. Misalnya, ada mahasiswa yang sangat cerdas, IPK 4, tetapi melakukan plagiarisme. Menurut saudara, apakah ia berhasil dalam proses taklim? Iya, dia berhasil dalam proses taklim. Tetapi apakah ia berhasil dalam proses takdim? Maka inilah menjadi sebuah refleksi kita bersama. Hari ini kita belajar bahwa filsafat pendidikan Islam tidak hanya menjawab apa yang benar, tetapi juga mengapa sesuatu dianggap benar, dan bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa membimbing praktek pendidikan. Sebagai refleksi, silakan Bapak Ibu identifikasi satu persoalan pendidikan di sekolah atau di madrasah, kemudian analisiskan menggunakan perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai bahan diskusi pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, demikianlah paparan yang saya utarakan hari ini dengan judul konsep filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, saya ingin membuka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan.
Iya Bapak, saya izin bertanya. Ya. Mengapa filsafat pendidikan Islam masih relevan di era AI? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini membuat kita harus paham betul. AI memang adalah salah satu hal yang memang kita butuhkan. Di mana AI mempunyai sebuah informasi yang begitu cepat. Akan tetapi, AI tidak bisa mengganti sebuah peran pendidikan seperti manusia. AI hanya sebagai alat pendidikan saja, tetapi manusia tetap menjadi peran pendidikan. Bisa difahami semuanya ya? Oke, kita membuka sesi pertanyaan yang kedua. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai dalam pendidikan Islam mengapa kita harus memahami ontologi, aksiologi, dan epistemologi? Terima kasih atas pertanyaan luar biasa. Alhamdulillah, di sini kita benar-benar harus paham betul. Kita berpikir harus dilandaskan dengan ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu adalah sebuah hakikat. Bagaimana kita mencari hakikat dari kehidupan, hakikat dari yang lain. Epistemologi, bagaimana kita bisa mencari ilmu yang benar dari pengetahuan-pengetahuan yang benar. Dan aksiologi, bagaimana ilmu tersebut bisa berbasis etika dan juga estetika. Sehingga ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu adalah landasan berpikir seorang filsafat, sehingga itu yang menjadi pedoman dari para filosof. Bisa difahami ya? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk refleksi Anda dan juga mengetahui tingkat pemahaman Anda. Pertanyaan pertama untuk Bapak dan Ibu semuanya. 1. Apa ciri-ciri orang berfilsafat? Izin menjawab Bapak. Jawabannya radikal, sistematis, dan universal. Tiap orang selalu berpikir, tapi belum tentu dia berfilsafat. Orang berfilsafat pasti dia berpikir. Ada di mana dia posisinya radikal. Radikal itu secara mendalam. Universal secara umum. Dan juga sistematis secara beruntun. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang berfilsafat. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa dan hubungan serta pilih mana antara tarbiyah, taklim, dan juga takdim? Dari ketiganya adalah sama-sama pentingnya karena saling melengkapi dan saling berkaitan satu sama lain. Terima kasih atas jawabannya. Di dalam sebuah filsafat pendidikan ada konsep tarbiyah, taklim, dan juga takdim. Di mana guru bukan hanya mengajar, di mana guru dia bisa mendidik, mengayomi seorang murid. Itu dinamakan tarbiyah. Di mana guru bisa berinteraksi antara guru dengan murid. Itu namanya taklim. Di mana guru bisa membentuk akhlak, membentuk sebuah karakter, itu namanya takdim. Maka banyak sekali kasus-kasus sekarang guru hanya mentransfer of knowledge, tapi transfer of value-nya dia kurang. Sehingga IPK mahasiswa ada yang 4 tetapi dia sombong. Di mana rankingnya tinggi tapi dia tidak mempunyai akhlak. Ini yang harus kita pahami dan harus kita refleksikan. Terima kasih dari pertanyaan tersebut. Sebelum saya menutup sebuah pertanyaan, maka saya ingin memberikan tugas untuk Anda diskusikan dan juga Anda presentasikan kelak di pertemuan selanjutnya. 1. Identifikasikanlah persoalan di sekolah atau di madrasah dengan perspektif ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Sehingga ini bisa Anda jelaskan dengan baik. Dan sampai jumpa pada besok. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa dari pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.